Halo, namaku Raka. Di sini aku ingin menceritakan pengalamanku saat menaiki kereta hantu. Hidupku, ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Setiap hari, aku bangun pukul 6 pagi, mandi, lalu berangkat kerja naik kereta dari stasiun kecil di pinggiran kota. Aku bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaan monoton, duduk di depan komputer, input data, pulang, makan, tidur, begitu terus setiap hari, seperti mesin. Kereta selalu jadi bagian penting dalam hidupku. Aku hafal jadwalnya, hafal suara relnya, bahkan aku tahu kursi mana yang biasanya kosong. Dan mungkin itu kesalahanku. Hari itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Aku bangun kesiangan. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Padahal aku harusnya sudah berangkat. Aku panik, buru-buru mandi, bahkan sarapan cuma roti yang aku makan sambil jalan. Tapi entah kenapa, hari itu terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, padahal tidak ada kabar hujan. Dan saat aku sampai di stasiun, suasananya sepi, terlalu sepi. Biasanya stasiun itu ramai oleh pekerja, pedagang, dan suara pengumuman. Tapi pagi itu hampir tidak ada orang. Hanya beberapa orang berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku yang telat, jadi sudah sepi, pikirku. Tapi saat aku melihat jam di dinding, pukul jam 7:55, masih jam sibuk. Aku duduk di bangku peron, menunggu kereta berikutnya. Tidak lama, seorang petugas mendekat. "Mas, mau ke kota?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia tersenyum tipis, tapi aneh. Senyum yang terlalu kaku. "Kalau begitu, tunggu kereta berikutnya ya." "Kereta? Tambahan? Tambahan?" tanyaku bingung. Iya, tidak semua orang bisa naik. Aku tidak terlalu mengerti maksudnya, tapi aku hanya mengangguk. Waktu berjalan lambat. Semakin lama, stasiun semakin sepi. Satu persatu orang pergi, sampai akhirnya hanya aku yang tersisa. Jam di dinding sekarang menunjukkan 00:17. Aku terdiam. Loh, kok bisa malam? Padahal tadi pagi, aku bahkan tidak merasa tertidur. Tiba-tiba, suara rel bergetar, lampu di stasiun berkedip. Dari kejauhan muncul sebuah kereta, tapi itu bukan kereta biasa. Catnya kusam, lampunya redup kekuningan, dan suara rodanya bukan seperti kereta modern, lebih seperti besi tua yang diseret. Kereta itu berhenti tepat di depanku. Pintunya terbuka perlahan. Di dalamnya gelap, sangat gelap. Aku ragu, tapi entah kenapa kakiku melangkah sendiri, seperti ada yang menarik. Aku naik ke dalam kereta, dan saat kakiku menginjak lantainya, duk, pintu langsung tertutup. Kereta bergerak. Di dalam, sepi. Tidak ada suara, tidak ada orang, atau setidaknya aku pikir begitu. Aku duduk di salah satu kursi. Kursinya dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti menyentuh es. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ini kereta apa sih? Gumamku. Lalu, aku melihat sesuatu di kaca jendela, refleksi diriku. Tapi bukan hanya aku. Di belakangku ada seseorang duduk. Padahal tadi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun. Aku menelan ludah. Kering. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba tenang. Mungkin cuma perasaan, pikirku. Tapi saat aku kembali melihat ke kaca, sosok itu semakin jelas. Seorang wanita
Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dia perlahan mendekat. Aku membeku, tubuhku tidak bisa bergerak. Di kaca, aku melihat dia sekarang tepat di belakangku. Sangat dekat, terlalu dekat. Lalu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam, kosong, dan dia tersenyum. "Kamu salah naik kereta." Suara itu tidak berasal dari kaca, tapi dari belakangku. Aku menjerit dan langsung berdiri. Aku lari ke pintu, menarik tuasnya. Tidak bisa dibuka. Kereta tetap melaju, cepat. Semakin cepat, lampu mulai mati satu persatu, gelap. Dan saat semuanya gelap, aku mendengar suara langkah kaki. Banyak dari seluruh gerbong. Seperti aku tidak sendirian lagi. Penumpang baru sudah lama tidak ada. Jangan biarkan dia turun. Aku gemetar. Nafasku tersengal. Di ujung gerbong muncul banyak sosok. Satu persatu, wajah mereka rusak. Tubuh mereka tidak utuh, dan mereka berjalan ke arahku. Kereta tiba-tiba melambat. Lampu menyala lagi, redup. Pintu di ujung terbuka. Di luar, bukan stasiun, hanya kegelapan tak berujung. Seorang pria tua berdiri di pintu. Dia menatapku, lalu berkata pelan, "Kalau kamu turun, kamu selamat. Kalau tidak," dia tersenyum, "kamu jadi bagian dari kami." Aku melihat ke belakang. Para penumpang itu semakin dekat, merangkak, menyeret tubuh, memanggilku. Kereta mulai berhenti. Suara gesekan besi memekakkan telinga. Aku hanya punya satu pilihan, lompat atau tetap di dalam. Dan saat aku melangkah mendekati pintu, seseorang memegang kakiku. Dingin, kuat. "Jangan pergi." Tanganku gemetar. Kakiku ditahan sesuatu. Dingin, licin, seperti tangan yang sudah lama membusuk. "Jangan pergi." Suara itu serak, dekat sekali dari bawah. Aku menoleh. Seorang pria atau sisa dari manusia memeluk kakiku. Wajahnya hancur di satu sisi. Matanya hanya satu yang terbuka, menatapku tanpa berkedip. Refleks, aku menendang sekuat tenaga. Lepas, cengkeramannya sempat longgar. Aku langsung melompat ke arah pintu. Tubuhku terhempas keluar. Aku berguling, jatuh di permukaan keras. Namun, tidak ada tanah, tidak ada rel, tidak ada apapun. Aku berdiri perlahan. Di sekelilingku hanya kabut gelap, pekat, sunyi. Tidak ada suara kereta lagi. Tidak ada apapun ini. Di mana suaraku bergetar, aku menoleh ke belakang. Kereta itu masih ada. Diam, pintunya terbuka, dan di dalamnya mereka semua berdiri di ambang pintu, menatapku. Tidak ada yang keluar, hanya menunggu. Lalu pria tua yang tadi muncul kembali. Dia turun satu langkah. Tidak semua yang turun benar-benar selamat, katanya pelan. Aku mundur. Apa maksudnya? Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah kegelapan di belakangku. Di sini tidak ada jalan pulang. Jantungku langsung terasa jatuh. "Apa? Kamu sudah melewati batas." Lanjutnya, kereta itu bukan membawa orang ke tempat, tapi memindahkan mereka dari dunia. Aku menelan ludah. Jadi, aku sudah mati. Pria tua itu tersenyum tipis. Belum. Jawaban itu justru membuatku semakin takut. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki
pelan, berat. Tidak seperti manusia biasa, pria tua itu langsung menegang, wajahnya berubah. Cepat, katanya. Masuk lagi ke kereta. Aku langsung menggeleng keras. Gila, di dalam itu lebih parah. Kalau kamu tetap di sini, suaranya menurun. Hampir berbisik, kamu tidak akan punya bentuk lagi. Langkah kaki itu semakin dekat. Kabut mulai bergerak, seperti ada sesuatu besar yang mendorongnya. Aku mencoba melihat, dan saat itu, aku menyesal. Sebuah sosok tinggi muncul, terlalu tinggi untuk manusia. Tubuhnya kurus panjang, tangannya menjuntai sampai hampir menyentuh tanah, dan wajahnya tidak ada. Hanya lubang gelap seperti menelan cahaya. Aku mundur tanpa sadar. Nafasku tidak beraturan. Itu apa? Pria tua itu tidak menjawab. Hanya berkata tegas, "Lari atau kamu hilang." Sosok itu berhenti. Lalu kepalanya miring. Seperti melihat meski tidak punya mata. Dan dalam sekejap dia bergerak. Cepat. Terlalu cepat. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke arah kereta. Tanganku meraih pintu. Melompat masuk. Berak kakak. Pintu langsung tertutup sendiri. Kereta bergerak lagi. Lebih cepat dari sebelumnya. Aku terjatuh di lantai. Napas tersengal. Keringat dingin di seluruh tubuh. Perlahan, aku menyadari sesuatu. Gerbong ini berbeda, lebih gelap, lebih sempit, dan lebih Aku mengangkat kepala dan langsung membeku. Seluruh kursi terisi puluhan, mungkin ratusan sosok duduk diam, serentak menoleh ke arahku. Dan di antara mereka, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di ujung gerbong ada seseorang duduk sendirian, menatapku. Itu aku dengan pakaian yang sama, wajah yang sama, tapi matanya kosong. Dan dia tersenyum perlahan. Kamu akhirnya kembali. Lampu tiba-tiba mati, gelap total, dan kali ini aku merasakan banyak tangan menyentuhku dari segala arah. Sekarang giliranmu. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa merasakan tangan-tangan itu dingin, basah, merayap di leherku, lenganku, wajahku. Sekarang giliranmu. Suara mereka berbisik bersamaan. Dekat, terlalu dekat. Berhenti. Aku berteriak sekuat tenaga. Entah kenapa, semuanya langsung diam, sunyi, hening yang menekan. Lalu, satu lampu menyala, redup, berkedip. Aku terengah-engah, berdiri di tengah gerbong, dan di depanku, dia, diriku sendiri, yang duduk sejak tadi. Versi aku, itu berdiri perlahan, gerakannya kaku, seperti boneka. Dia mendekat, selangkah, dua langkah. Sampai akhirnya, hanya berjarak 1 meter. "Apa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tersenyum, persis seperti aku. Tapi kosong, yang seharusnya jadi kamu. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya? Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jendela. Aku menoleh, dan saat itu duniaku runtuh. Di kaca jendela, aku tidak melihat diriku. Yang terlihat adalah sosok pucat, mata hitam, mulut robek. Aku mundur. Bukan, itu bukan aku. Semua penumpang di sini, suara aku kembali terdengar, adalah orang yang menolak keluar atau menolak masuk. Aku mengingat semuanya.
Pria tua itu, pilihan di pintu, lompat. Atau tetap, aku memilih lompat, tapi aku kembali lagi. Jadi aku terjebak, tanyaku pelan. Dia mengangguk. Setengah? Setengah. Suaraku hampir tidak keluar. Tubuhmu, dia menunjuk ke arah bawah. Masih di dunia. Jiwamu, dia tersenyum tipis. Di sini, kepalaku terasa berputar. Kalau begitu, aku masih bisa kembali kan? Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Bisa. Aku langsung maju. Bagaimana? Dia mendekat, sangat dekat. Hampir berbisik di telingaku. Gantikan aku. Aku membeku. Apa? Kereta ini selalu butuh penumpang. Selalu butuh yang menjaga. Selalu butuh. Dia menatap lurus ke mataku. Yang baru, aku menggeleng keras. Tidak, tidak mungkin. Tiba-tiba, kereta berguncang keras. BRAAKK, lampu berkedip cepat. Suara jeritan terdengar dari seluruh gerbong. Waktumu habis, katanya datar. Di ujung gerbong, pintu terbuka lagi. Cahaya terang masuk, berbeda dari sebelumnya, hangat, nyata. Aku melihat stasiun. Stasiun yang sama seperti pagi tadi. Itu jalan keluar. Dia mengangguk, tapi hanya satu yang bisa pergi. Aku menoleh ke arah pintu, lalu kembali cek dirinya. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Lalu, dia tersenyum. Kali ini bukan kosong, tapi lelah. Aku sudah terlalu lama di sini. Tanpa peringatan, dia mendorongku. Pergi. Aku terlempar ke arah pintu. Cahaya menyilaukan. Tubuhku terasa ringan, seperti ditarik keluar dari sesuatu. Dan tepat sebelum semuanya hilang, aku mendengar suara terakhirnya. Jangan pernah naik kereta terakhir. Aku terbangun, terengah-engah. Aku berada di lantai stasiun. Orang-orang mengelilingiku. Suara ramai, nyata. Mas sadar. Dia pingsan dari tadi. Aku mencoba duduk. Kepalaku pusing. Tapi aku hidup. Aku melihat ke arah rel. Kereta normal lewat. Tidak ada yang aneh. Seorang petugas mendekat. Wajahnya berbeda. Bukan yang tadi. Mas, kenapa bisa di sini malam-malam? Tanyanya. Aku langsung membeku, Malam. Aku menoleh ke jam dinding. 00:17. Darahku langsung dingin. Aku berdiri perlahan. Masih gemetar. Dan saat aku hendak pergi, aku tidak sengaja melihat ke arah kaca jendela stasiun. Dan di sana, aku melihat bayanganku. Normal, tapi selama 1 detik, sangat cepat, bayanganku tersenyum lebih dulu sebelum aku melakukannya.